Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Rosmiati, guru SMA Negeri 1 Duku Puntang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang materi pelajaran yaitu novel sejarah kelas 12 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Novel sejarah adalah novel yang bertema sejarah sehingga isinya tidak bisa dilepaskan dari kebenaran sejarah. Jadi dalam novel tersebut memiliki latar belakang sejarah untuk setting atau tempat kejadiannya. Contoh novel sejarah adalah Bumi Manusia, Mangir, Rumah Kaca, Kemelut di Majapahit, Gajah Mada, Antara Tahta dan Angkara, dan lain-lain. Ketika kita membaca novel sejarah, banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan untuk memahami isi novel tersebut. Hal itu dikarenakan karena dalam novel tersebut terdapat banyak sekali kata-kata atau kosakata yang sulit yang sudah jarang digunakan pada saat ini. Untuk memahami novel tersebut, kita harus membaca berulang-ulang. Dengan membaca berulang-ulang, kita akan paham apa isi novel tersebut. Selain membaca berulang-ulang, kita juga menandai kata-kata yang sulit, yang jarang digunakan. Kemudian kita artikan dengan mencari kamus atau melihat kamus arti kata-kata sulit tersebut. Dengan mencari kata sulit tersebut dan memahami maknanya, kita akan lebih mudah membaca novel tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mencari tahu latar belakang sejarah yang ada dalam novel tersebut. Dengan mengetahui latar belakang yang ada dalam sejarah novel tersebut, kita akan lebih memahami apa isi novel tersebut. Dalam novel sejarah ada struktur novel sejarah. Struktur novel sejarah itu ada 6. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari novel tersebut. Ini adalah bagian pengenalan tokohnya, pengenalan sifat-sifatnya, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini mulai dikenalkan apa peristiwa yang ada dalam novel tersebut. Yang ketiga adalah konflik. Dari pengungkapan peristiwa ini akan terjadi konflik antar tokoh, misalnya A, B, dan C. Dari konflik-konflik tersebut, kemudian yang keempat akan timbul puncak konflik atau klimaks. Dalam klimaksnya, semua masalah itu akan mencapai puncaknya pada bagian ini. Setelah mencapai klimaks, kemudian ada resolusi atau penyelesaian. Penyelesaian ini bisa happy ending, bisa juga sad ending. Tapi untuk novel biasanya penyelesaiannya adalah tergantung dari pemahaman si pembaca. Yang keenam adalah yang terakhir, koda. Koda itu adalah penutup atau kesimpulan. Dalam koda ini sifatnya adalah opsional, yaitu boleh ada, boleh juga tidak ada. Selain struktur, ada juga kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam novel sejarah itu ada 9. Yang pertama adalah bermakna lampau. Dalam novel sejarah banyak sekali makna atau kalimat atau kata yang bermakna lampau. Seperti prajurit, bidadari, kemudian bidadari, prajurit, dan sebagainya. Yang kedua, mengandung banyak konjungsi kronologis atau konjungsi temporal. Misalnya ketika, sejak, sebelum, sesudah, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kata kerja material. Kata kerja material itu adalah kata kerja aktivitas, gerakan. Misalnya membaca, menulis, melihat, menatap, dan sebagainya. Selain kata kerja material, ada juga kata kerja mental, yaitu kata kerja yang hubungannya dengan perasaan, yaitu menerima, menolak, menyayangi, mencintai, dan sebagainya. Yang kelima adalah kata sifat. Dalam novel sejarah banyak sekali mengandung kata sifat, misalnya cantik, tebal, kaya, miskin, kemudian ganteng, jelek, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, terdapat kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini biasanya
ditandai dengan kata-kata menyatakan, menurut, menuturkan. Yang ketujuh adalah kalimat langsung. Kalimat langsung ini banyak sekali terdapat dalam novel sejarah. Kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip. Kemudian yang kedelapan adalah menggunakan dialog. Ini pasti ya, dalam novel itu pasti ada dialog. Dialog ini digunakan untuk percakapan antar tokohnya. Dari dialog tersebut akan diketahui bagaimana sifat tokoh-tokoh tersebut. Yang kesembilan adalah makna kiasan. Dalam novel sejarah banyak sekali makna-makna kiasan atau ungkapan-ungkapan yang seperti gulung tikar, itu artinya bangkrut misalnya. Kemudian kambing hitam, itu artinya menyalahkan orang lain dan sebagainya. Selain struktur dan kaidah kebahasaan, terdapat juga nilai-nilai yang ada dalam novel sejarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah ini adalah merupakan nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan kita dan kita bisa mengambil hikmah dari nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai itu adalah yang pertama nilai religius, yaitu nilai yang hubungannya dengan keagamaan, misalnya ritual ibadah dan sebagainya. Yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosial hubungannya dengan hubungan kemasyarakatan, misalnya gotong royong, saling membantu dan sebagainya. Yang ketiga adalah nilai moral atau perilaku baik dan perilaku buruk, misalnya meminta izin, menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Yang keempat adalah nilai budaya. Nilai budaya ini dilihat dari adat istiadat atau kebiasaan. Beda novel, mungkin beda juga nilai budaya yang ada di dalamnya. Tergantung dari sejarah mana yang diambil dalam novel tersebut. Yang kelima, yang terakhir adalah nilai estetis atau nilai keindahan. Nilai keindahan ini dilihat dari kaidah kebahasaannya, dari kosakatanya, dari majas, dari makna kiasan dan sebagainya. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.